Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nova dalam program Bincang Pagi Denai TV pada edisi hari ini Selasa 15 Juni 2020. Kita di Minangkabau dikenal dengan istilah Adai Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Dan saat ini kita berdiskusi dengan salah seorang tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati Kabupaten Mapokota periode 2005 sampai 2010. Beliau juga merupakan tokoh masyarakat yang memiliki karya yang luar biasa di saat disertasinya membahas tentang Adai Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Dan saat ini kita sapa dulu pemirsa dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, tetap semangat. Iya, tetap semangat ya Pak. Dan hari ini Pak enaknya dipanggil Bapak atau Pak Datuk? Awak kan ada Datuk, panggil biasa lah Pak. Ya, panggil biasa saja. Oke, dan sebelumnya kita mulai Pak menjadikan ranah Minang ini kalau dikategorikan Adai Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, otomatis kita mengingat lagi tentang Nenek Mamak dan Gadang Basa Batu, Kapai Tampek Batanyu, Kapulang Tampek Babarito. Alim ulama sulah bendang dalam nagori, cadik pandai pagarang kokoh nan anjong tinggi, nan ambo yolah ambak gadang. Sadudun dalam itu kepada bundo kanduang limpa peh rumah nan godang nan mudo arif budiman salam taserak kanan rami yang salam tadi ya Pak ya. Dan sebelumnya kita mulai diskusi ini Pak, kalau boleh tahu apa sih judul disertasi Bapak? Ya, jadi disertasi mutu di Universitas Negeri Jakarta berdasarkan permintaan justru dari promotor ya, dengan dasar penglihatan beliau sebagai orang di luar Minang tapi mengagumi tokoh-tokoh Minang, meminta Ambo untuk meneliti apa penyebabnya tokoh-tokoh Minang kok sekarang tidak muncul gitu. Jadi coba dilihat dari segi kepemimpinan, makanya dan itulah judul yang dibuat sedemikian rupa supaya agak menarik sedikit, adalah model kepemimpinan kolektif di Minangkabau yang diterjemahkan atau dialih bahasa ke bahasa Inggris menjadi kolektif model of leadership masyarakat adat Minangkabau. Seperti itulah inti. Itulah yang awak bahas mengenai peran dari tiga tubuh sejarahnya. Terus seperti itu Pak. Berarti ada di Mama. Ada di Mama tidak pandai. Fokusnya ke situ. Dan apa yang mendasari Bapak untuk mengangkat tema tersebut walaupun ada ide nih Pak? Ide dari orang-orang yang mengagumi tentang Keminangkabauan atau orang yang merasakan kegersangan. Di mana sih kepemimpinan Renah Minang hari ini? Jadi sudah menjadi rahasia umum lah, termasuk awak warga Minangkabau ya, apalagi awak yang ada di rantau, suka ada seloroh-seloroh kawan di lingkungan kampus, Pak Amri katanya. Kini sekarang ini orang Minangkabau katanya Minangnya sudah hilang ya Pak. Iya, tinggal Kabau. Dan itu pun awak menyadari hal itu setelah apalagi 10 tahun di kampung itu 2000 sampai 2010, dan awak memang melihat hal itu dari awal mau pulang kampung tahun 2000 itu sudah melihat gitu ya. Dibandingkan misalnya mau hidup sampai 1967 di kampung ya sampai tamat SMA. Nah, masih berjalanlah apa yang disebut dengan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Apa misalnya? Ambo barangkali generasi terakhir yang masih mendapatkan pendidikan surau gitu loh. Nah, kalau kami di Taram namanya Longgo ya, kita tidur di surau ya. Di situ mendapatkan pendidikan mengenai akidah ya. Kemudian pendidikan tentang bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berdiskusi, memimpin, berdebat atau ada dia mau termasuk generasi yang terakhir ya, merasakan ternyata pendidikan yang warisi dari nenek moyang awak ya, dengan menggunakan lembaga pendidikan khas masyarakat Minang yang dikenal ada surau, ada lapau, ada dangau, itu praktis masih berjalan gitu, ya. Nah, di rumah awak mendapatkan tuntunan ya, terutama sekali peran daripada nenek mama waktu itu yang merasukan ya, kebetulan usia 10 tahun sudah tidak punya ayah ya. Nah itulah apa yang awak kenal dengan apa yang disebut di masyarakat Minang
seorang nenek mama itu anak di pangku kemanakan di bimbing. Nah itu sangat terasa di Ambo itu. Jadi selalu si mama kami kok selalu datang, selalu berdiskusi, selalu memberikan motivasi Ambo. Jadi itu yang Ambo rasakan. Ada waktu pulang kampung tahun 2000 dari itu sudah sirna gitu ya. Bahkan bahasa anak kemanakan di kampung pun lah cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada kaitannya dengan bahasa orang Minang. Jadi betul kalau dikatakan awak itu kehilangan jati diri gitu, awak kehilangan karakter awak sebagai orang Minang. Ya. Itu baru dari segi bahasa ya, cara berkomunikasi ya. Jadi yang dikatakan orang bahasa jalan lah di alia orang lalu, cupak lah ditukar orang Manggale, dan itu nampak terlihat. Jadi pulang tahun 2000 itu boleh lihat surau tidak berfungsi ya, kemudian nenek mama pun sudah jalan sendiri, bahkan praktis tidak ada berfungsi ya, kemudian begitu pula bentuk-bentuk institusi pendidikan yang ada di masyarakat Minang seperti di Lapau. Kalau zaman Ambo dulu kalau ke Lapau ya, bahwa bersuara dengan generasi-generasi yang lebih di atas itu mereka memberikan apa namanya semacam nasihat-nasihat seperti hal yang sangat katakanlah sangat sederhana ya. Karena di zaman kami dulu gak ada hiburan, ya mohon maaf, satu orang madu ayam misalnya Bu Nafa ya. Itu kalau setiap bertemu dengan orang dewasa, itu mereka negur awak. Madu ayam dulu kalian dah. Tahu kalian dah, tahu pada suatu. Nah, seperti itu lah. Nah, itu tidak ada kini. Bahkan kini orang lewat di dalam halaman rumah awak pun dia enggak menegur gitu loh. Jadi memang kehilangan sekali nomor awak jati diri awak sebagai orang Minang itu tak tampak lagi ya. Jadi mohon maaf banyak kini kok awak dan tamu sekali di rantau itu aksesorinya saja. Kalau berale ada tari gelombang, kalau berale ada tari piring, nah itu yang banyak. Tapi dan benar-benar yang dimaksud dengan masyarakat Minang, misalnya contohnya kalau paku kacang balimbiang tampuang lenggang lenggokkan, anak di pangku kemenakan di bimbing, orang kampung apa tenggangkan, itu sudah tidak begitu terlihat gitu ya. Dalam kenyataannya ya sudah bernafsi-nafsi lah ya, makanya di rantau sendiri pun tidak terlihat secara nyata dampaknya ke dalam awak melestarikan adat itu di masyarakat perantau. Makanya dulu mulai di tahun 2010 ya itu dengan secara porsi ya, itu masyarakat Minang dan ada di Sumatera Barat itu kan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan masyarakat Minang yang ada di rantau ya. Dulu Profesor Yunadi Sudin pernah menyampaikan tahun-tahun 2007 ya, ada ya presentasi di Pemda dulu katanya sekitar 4,6 di Sumatera Barat, 5,2 yang di rantau gitu loh. Jadi apa maknanya? Anak-anak sudah banyak yang di rantau. Nah, karena itulah yang pemikiran dulu. Awak di samping program di kampung awak kembali balik Banagari ya, balik Basurau, awak mencoba mencari model kalau awak lewakan nenek mama penguru di rantau gitu loh. Nah, itu awak lakukan 2010. Awak coba mulai di Batam. Di Batam waktu itu ada lebih kurang 18.000 masyarakat awak luar Nambungsu ya, Payakumbuh, Kabupaten Limau Kota, dan ada sekitar 126 nenek mama. Nah, itu kami inventarisir waktu itu Bu Napa ya. Inventarisir beranan dari suku Koto, beranan dari suku Peliang, beranan dari Bodi, beranan Caniago. Nah, itu yang awak inventarisir, kemudian kemanakan awak kelompokkan berdasarkan sampai suku yang besar kok. Nah, kemudian awak lewakan penghulu di Batam, awak undang Pemda setempat, awak berikan informasi ke mereka. Buat tujuan awak bahas supaya anak kemanakan awak di rantau pun tidak kehilangan identitasnya sebagai orang Minang. Nah, itu berjalan sangat baik. Ya, itulah kedua yang mendorong awak mengko ikonan ingin awak utamakan sebab seperti yang tadi ya, dan secara fakta pun awak melihat tokoh-tokoh Minang kini yang bisa berbicara di tingkat nasional, jangan tingkat internasional ya, Bu Nafai. Nasional saja boleh katakan dihitung sama jari lah. Nah, padahal dulu waktu memperjuangkan kemerdekaan, di awal-awal kemerdekaan ada yang menyatakan ada sejarah 70-80% itu tokoh-tokoh penggagas itu adalah orang Minang, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Pak Hatta, Agus Salim, dan seterusnya lah gitu. Nah, itu yang mendorong awak termasuk promotor Ambo waktu di Universitas Negeri Jakarta itu cobalah diteliti apa masalahnya. Kadang kali yang mendasari awak, yang mendorong awak supaya bisa balik kembali
institusi-institusi pendidikan yang ada di masyarakat Minang balik berjalan ya. Kemudian kalau sebut dengan sekarang organisasional kapital seperti orang Ampe Jini, orang Jini Nanampe, itu fungsikan kembali ya. Sehingga masyarakat Minang, masyarakat awak itu paling tidak dengan awak bicarakan gini kok mereka bisa memahami masalah yang sedang awak hadapi gini. Mangko orang sampai menyatukan orang Minangkabau sudah kehilangan Minangnya itu bisa memahami ya. Nanti kalau awak coba bahas misalnya setiap kelompok inti masyarakat Minang itu nenek mama ada 8 sifatnya. Ya, alim ulama ada 8, jadi pandai ada 8, budak kandung ada 8 sifatnya, ramundo ada 8, baranan ada dari masing-masing itu nama memiliki. Kadang-kadang ambo bertanya waktu di kampung dulu, tanya ke ibu budak kandung, "Ale tahu sentiang 8 enggak?" "Enggak tahu dah, Pak." Nah, gimana mereka mau mengamalkan tahu saja tidak gitu. Jadi enggak awak heran awak kalau mereka itu memang tidak punya tolak ukur. Kalau awak sabu namanya cupak ya. Kalau awak itu kan cupak ya. Jadi setiap kelompok inti di masyarakat Minang itu kenapa ini punya takaran, punya tolak ukur. Ada yang disebut dengan cupak usali, ada cupak nankewi, ada cupak piawai. Itu masing-masing kelompok inti itu punya tolak ukur tentang perilaku mereka gitu. Itu mereka sendiri tidak tahu. Nah, itu yang sebenarnya yang ingin awak ke hal-hal yang praktis gitulah. Awak tidak akan banyak berbicara mengenai petata petiti, tapi berbicara mengenai esensinya apa adat besar di sarak-sarak seni Kitabullah. Kenapa sih disebut orang bahasa sarak mengatur adat memakai seperti apa, itu yang sebenarnya awak coba. Tapi ingin ambo berikan dulu pemahaman. Anan ambo sampaikan niko bisa jadi nanti ada yang tidak sependapat ya. Sebab yang menjadi dasar ambo menyimpulkan seperti anak kau bahas nanti itu yang pertama adalah apa yang aku alami waktu saat aku di kampung dulu sampai tamat SMA. Seperti yang tadi, fungsi institusi surau masih jalan, lapau masih jalan, dangau masih jalan ya. Kemudian adalah hasil penelitian ambo yang melakukan selama 1,5 tahun. Nah, dari hasil itulah ambo menyimpulkan bahwa yang iko ternyata maksudnya seperti iko. Bisa saja nanti ada sana-sana yang berpendapat lain, tidak masalah. Ya, itu harus berikan semacam pemahaman. Berbeda pendapat biasa. Makanya istilah orang awak api ditungku kalau bisa hidup itu kalau kayu basilang. Iya, kan seperti itu Pak. Jadi tidak masalah gitu. Jadi tidak ada keinginan awak untuk beradu argumentatif, tidak. Tapi awak harus fokus gini Pak supaya awak masyarakat Minang bisa kembali ke jati diri awak dan awak mohon maaf awak coba awak dua dan bungsu ke dulu menjadi pionir gitu loh ya. Jadi dari dulu ambo mencoba mendorong, mengajak kawan-kawan lain ya, tapi nampaknya tidak begitu tertarik gitu ya. Jadi sehingga kota Pekumbo pun waktu itu pun di kotanya buajak pun tidak begitu tertarik ya. Kami jalan seorang lah waktu itu. Ya, sampai akhirnya ada 53 negari yang mendeklarasikan balik ke hari adat pada falsafah adat di sarak di Kitabullah. Kira-kira seperti itu loh. Kenapa yang awak berbuat di tadi? Di dunia kalau kita mengkaji tentang masalah dunia tentu luas. Kita kaji dulu tentang masalah kota Payakumbuh dan Kabupaten 5 Kota. Yang paling banyak terlahirnya yang hidup hari ini adalah anak-anak pemuda, bukan yang tua-tua, bukan yang bayi-bayi, tapi regenerasi muda, anak-anak muda, anak memiliki semangat 45. Nah di sini Pak, tentu dikategorikan namanya Andiko. Ada satu Pak, ada satu clue yang bisa diatasnamakan ketika anak Andiko atau Andiko tersebut mulai berani azan di masjid. Ketika dia mulai azan di masjid, apapun itu kendala-kendala cemooh-cemoohan orang, pasti beliau akan bisa mengajak kawan-kawannya. Nah, ketika si anak tersebut Andiko ini azan, contoh Allahu Akbar kan seperti itu kan, seperti itu kan Pak. Itu tuh bergetar loh Pak. Nah di situ barulah mama, nenek mama, bunda kandung, oh ada Andiko yang lain sebagainya. Nah itu bagaimana tuh Pak implementasi menurut Bapak terhadap perkembangan di ranah Minang yang berkaitan tentang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Dan Nova melihat ada nih Pak, insya Allah ranah Minang akan berjaya kembali ketika Andikonya sudah mulai bergerak. Itu bagaimana implementasi? Jadi barangkali balik ke kaji ya, ke kata Rasulullah. Awak kan gini, awak dalam tanda kutip sama-sama
mengakui lah ya bahwa awak kehilangan marwah. Yep. Nah, awak harus punya prinsip, awak setuju dulu ya. Yep. Bahwa kehilangan Minang ya, ke jati diri atau harus setuju dulu. Nah, untuk mengembalikan awak marwah awak itu, seperti Rasulullah berbicara tentang umat, baik buruk umat itu tergantung dari dua golongan manusia. Yeah. Baik dua golongan manusia itu baiklah umat itulah umaro dan ulama. Kan begitu kata Rasulullah. Nah, masyarakat Minangkabau, ulama jelas ada ya. Nah, umaro kok orang Minangkabau dibagi dua. Itulah nenek mama dan jadi pandai. Nah, kolah makanya tiga tungku sejarangan kok lah dulu yang menuntun, yang membina anak kemanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi secara dilihat dari tinjauan manajemen, itulah yang disebut dengan division of work, pembagian kerja dari tingkat di elit-elit pemimpin masyarakat adat Minangkabau. Saya yang tanggung jawab mengenai syarak, ulama. Siapa yang tanggung jawab mengenai adat, nenek mama. Siapa yang tanggung jawab mengenai undang, jadi pandai. Jadi tiga namanya ke model kepemimpinan ini kalau sama-sama membina masyarakat yang sama gitu. Jadi tahap-tahapan itu dimulai dari mempergunakan, memanfaatkan semua institusi pendidikan yang ada seperti Wak Sabui tadi. Lapau, surau, dangau itu dimanfaatkan. Nah, kalau kini kan itu yang tidak berjalan. Kalau kaji ya, mengko rumah gadang atau rumah adat orang Minang itu tidak ada kamar untuk anak lajang. Kenapa pernah pelajari tidak? Tidak ada awak kamar untuk anak lajang. Kenapa? Anak lajang harus di surau gitu. Nah, kini anak lajang dibuatkan kamar di rumah. Nah, jadi kehilangan namanya objek yang akan dididik lah surau kini karena anak-anak itu lalu di kadang-kadang guru ngaji dia bawa ke rumah gitu lah. Padahal dengan di rumah dengan di surau itu akan jauh bedanya gitu lah. Mereka kalau di surau sama napa dulu di surau tuh antara awak tuh pertama membina silaturahim, awak keakraban awak ya sesama namanya generasi yang seumur ya tuh luar biasa tuh seramo sama nama dosana dan itu terjalin sampai kini gitu loh. Awak nan seumur bakal bahas itu kan awak lama bergaul sejak awak mulai bisa mengaji sampai awak meninggalkan kampung, awak main awak di surau dengan kawan-kawan awak itu yang segenerasi itu. Jadi awak tidak di rumah masing-masing, bahkan secara faktual itu awak tuh dikontrol oleh masyarakat. Misalnya contoh seperti mengaji tadi. Kalau kami, generasi kami dulu, kalau sudah sholat asar, awak masih ada di rumah, itu awak sudah mulai mulai dijadikan objek cemean dek kawan yang lalu, ya kan? Angka menyusu malam kau ndak, tapi kalau enggak, seperti itu loh. Jadi awak menangkap itu, habis cepet kupiah, habis sarung jalan gitu. Nah, hal seperti itu yang benar harus ditimbulkan. Jadi dalam belajar kok kan akan jauh lebih efektif kalau awak bersama-sama daripada awak belajar sendiri gitu. Awak bisa saling sharing. Jadi balik tadi kepada ini kalau bisa tiga kepemimpinan kok memang harus eksis gitu lah ya. Jadi karena awak kalau sudah berada dalam sistem pemerintahan yang harus ada dasar hukumnya ya itu kan awak punya apa di disertasi itu kan ambo bahas secara internasional itu dari PBB sendiri ada kan deklarasi 37 atau 39 lupa nama deklarasi ya, tapi bunyinya seperti itu Bu Nafa. Declaration on the Right of Indigenous People. Oh, luar biasa. Oke. Kita stop dulu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Denai TV.